Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basyiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabiyina wa habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, bagaimana kabarnya anak-anakku pada pagi hari ini? Insya Allah semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz akan melanjutkan mengenai adab-adab seorang pelajar dalam menuntut ilmu, di mana adab-adab yang kemarin sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz yang sebelumnya, dan pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan adab yang keenam, yaitu tentang memperhatikan makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Iyyakum wal bitnata fit ta'ami wasyarabi, fa innaha mafsadatun lil jasadi, maurathatun lil fashli, maksalatun anis sholati, wa alaikum bil qasdi fihima fa innahu aslahu lil jasadi wa ab'adu anis sarafi." Yang artinya, wa alaikum wal bitnata fit ta'ami wasyarabi, jauhilah darimu terlalu kenyang dari makanan dan minuman. Fa innaha mafsadatun lil jasadi, karena keduanya dapat merusak tubuh kita. Maurathatun lil fashli, akan mendatangkan kegagalan. Wa maksalatun anis sholati, dan akan membuat kita malas dalam mengerjakan sholat. Wa alaikum bil qasdi fihima, dan dianjurkan kepada kita untuk mengambil secukupnya makanan dan minuman. Fa innahu aslahu lil jasadi, maka itu akan lebih baik bagi tubuh kita. Wa ab'adu anis sarafi, dan itu akan menjauhkan kita dari sifat berlebih-lebihan. Baiklah anak-anakku semuanya, dari pesan Umar tadi dapat kita ambil hikmahnya bahwasanya seorang pelajar yang ingin mencari ilmu, yang ingin mendapatkan ilmu, maka hindarilah makan dan minum terlalu kenyang. Di mana ketika kita makan dan minum terlalu kenyang, kita akan menjadi mengantuk sehingga kita akan malas untuk belajar. Ketika kita malas untuk belajar, maka ilmu tidak akan datang kepada kita. Dan ketika kita tidak memiliki ilmu, maka kegagalan akan menanti kita di masa yang akan datang. Maka dari itu, anak-anakku semuanya, mari mulai saat ini kita harus lebih hati-hati, harus lebih memperhatikan pola makan minum kita setiap harinya. Jangan sampai kita terlalu kenyang, ya, karena terlalu kenyang itu merupakan perbuatan-perbuatan yang berlebih-lebihan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak senang kepada hambanya yang terlalu berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-A'raf ayat 13. Dari firman Allah tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak senang kepada hamba-hambanya yang terlalu berlebih-lebihan. Maka dari itu, mari anak-anakku semuanya, kita harus memperhatikan lagi pola kehidupan kita, terutama dalam makan dan minum. Ketika kita memperhatikan pola makan kita, memperhatikan pola minum kita, maka insya Allah akan mendatangkan kebaikan bagi tubuh kita semuanya. Ketika tubuh kita sehat, insya Allah kita akan belajar
makin semangat lagi. Ketika kita belajar semakin semangat, maka insya Allah keberhasilan akan menanti kita di masa yang akan datang. Seperti Imam Syafi'i merupakan salah satu tokoh ulama besar umat Islam. Beliau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam menghafal beberapa hadis. Dan beliau juga pernah menyampaikan, di balik keberhasilannya dalam menghafal beberapa hadis itu, beliau mengatakan, "Ma sabi'tu mundu siti asyrota sanatan." Saya tidak pernah kenyang semenjak 16 tahun lamanya. Dan dari situ bisa kita ambil hikmahnya, bahwasanya seorang Imam Syafi'i, beliau memiliki kemudahan dalam menghafal, dan sehingga beliau memiliki pemikiran, kecerdasan yang luar biasa, karena beliau juga memperhatikan pola makannya. Ya, maka dari itu anak-anak semuanya, mari kita sebagai seorang pencari ilmu, penuntut ilmu, thalabul ilmi, maka kita harus perlu memperhatikan pola makan dan minum kita, sehingga bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh kita, tapi untuk keberhasilan kita di masa yang akan datang. Baik anak-anakku sekalian, dari beberapa pesan yang Ustadz sampaikan tadi, perlu kita tekankan di sini, bahwasanya kita sebagai seorang pelajar yang mencari ilmu, maka kita perlu memperhatikan pola makan dan minum kita. Jangan asal makan, jangan asal menikmati makanan, mentang-mentang makanan itu enak, minuman itu segar, lalu kita melupakan makanan itu terus masuk sehingga kita kekenyangan. Nah, ketika kita kekenyangan, maka itu akan menimbulkan rasa malas dalam belajar. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, maka untuk memudahkan kita dalam belajar, untuk memudahkan kita dalam menuntut ilmu, maka di sini kita harus memperhatikan bagaimana cara makan kita dan pola makan kita. Dan kita juga harus memperhatikan juga kehalalan dari makanan dan minuman kita semuanya. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa, sholat 5 waktu selalu dikerjakan, orang tuanya selalu didoakan, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Baik, akhirul kalam, ma'anaja fi ta'alumikum, ma'anaja fi hayatina jami'an, sumal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit dan majulah, bantu hidayah, raih kemuliaan dengan cahaya Islam, tebarkan rahmatnya ke penjuru.